Memasuki akhir Oktober 2025, kasus infeksi saluran pernapasan akut di Banjarmasin mulai menunjukkan tren penurunan. Meskipun selawas Agustus hingga awal Oktober 2025 sempat mengalami lonjakan signifikan, penurunan kasus ISPA ini dipengaruhi oleh perubahan musim yang terjadi sejak sepekanan ini dari musim kemarau menuju musim penghujan. Walaupun kasus ISPA mulai menurun, dinasnya tetap menghimbau warga untuk mewaspadai gejala batuk disertai flu dan sesak napas. Memasuki akhir Oktober 2025, kasus infeksi saluran pernapasan akut di Banjarmasin mulai menunjukkan tren penurunan. Meskipun selawas Agustus hingga awal Oktober 2025 sempat mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan data mingguan Sistem Kewaspadaan Dini One Respon Dinas Kesehatan Banjarmasin, jumlah kasus ISPA meningkat dari 1.016 kasus pada minggu ke-36 menjadi 1.403 kasus pada minggu ke-37. Tren kenaikan berlanjut hingga minggu ke-38 dengan 1.700 kasus, minggu ke-39 mencapai 1.886 kasus, dan minggu ke-40 melonjak menjadi 2.033 kasus. Namun pada minggu ke-41 jumlah kasus mulai menurun menjadi 1.889 kasus. PLT Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Muhammad Ramadan Watakoni Prima TV Jelang Tengah hari Kamis 23 Oktober 2025 memandahkan penurunan kasus ISPA sejak akhir Oktober 2025 ini dipengaruhi oleh perubahan musim yang terjadi sejak sepekan ini dari musim kemarau menuju musim penghujan. Walaupun kasus ISPA mulai menurun, dinasnya tetap menghimbau warga untuk mewaspadai gejala batuk disertai flu dan sesak nafas. Wahini, pasien ISPA yang dirawat di sejumlah rumah sakit di Banjarmasin, sebagian besar adalah kekanakan. Muhammad Ramadan memandahkan pentingnya menjaga kesehatan pribadi untuk menekan risiko penularan ISPA. Langkah-langkah pencegahan yang dianjurkan antara lain, membasuh tangan dengan banyu barasi wan sabun secara teratur, memakai masker, waya beraktivitas di luar rumah, menjaga pola hidup sehat, termasuk asupan gizi seimbang wan istirahat cukup. Ya, untuk sampai dengan hari ini alhamdulillah sudah terjadi penurunan karena kita sudah melewati masa-masa transisi pancaroba. Ini sudah berapa hari kita mengalami hujan dan harapannya memang sudah penurunan dari angka-angka kesakitan, terbukti dari jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit di Kota Banjarmasin, khususnya anak-anak sudah menurun dibanding dengan 1 bulan kemarin atau 2 minggu yang lalu. Kita selalu untuk bersama-sama menjaga kesehatan dengan pola hidup bersih dan sehat, agar masyarakat sehat, menjaga makanan, minuman, kemudian kalau ada apa-apa langsung segeralah ke fasilitas kesehatan masyarakat. Pak, ini kan yang rentan lebih ke banyak anak-anak, Pak lah? Iya, karena memang di awal itu kita yang dewasa. Kita sendiri kan kalau orang dewasa rata-rata sudah hampir mungkin 1,5 bulan kemarin kita sudah merasakan bagaimana demam tinggi, kemudian meriang dan diakhiri dengan batuk dan radang tenggorokan. Nah, anak-anak itu sudah 2 minggu yang terakhir anak-anak sudah merasakan. Nah itu alhamdulillah sudah menurun ini kaitan dengan kasus-kasus tersebut. Namun kita tetap memperkuat sosialisasi dan edukasi sehingga bisa menjadi daya tahan tubuh. Ya karena memang sudah masanya sudah menurun. Masa ini masih masa musim pancarobanya sudah menurun dan sudah daya tahan tubuh semua sudah terkondisikan masing-masing sehingga alhamdulillah kita bisa melewati. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan wan kesiapsiagaan terhadap peningkatan ISPA sejak 29 September 2025 lalu. Surat tersebut bertujuan agar seluruh warga tetap waspada wan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Kepedulian sosial kembali ditunjukkan Dewan Pimpinan Pusat Forum Kerukunan Mempemerhati Warga Kalimantan melalui kegiatan sosial rutinnya yang digelar saban bulan. Kali ini program tersebut diwujudkan dalam bentuk belanja gratis gasan 5 warga kurang mampu dengan total bantuan senilai 5 juta rupiah. Kepedulian sosial kembali ditunjukkan Dewan Pimpinan Pusat Forum Kerukunan Wan Pemerhati Warga Kalimantan melalui kegiatan sosial rutinnya digelar saban bulan. Kali ini program tersebut diwujudkan dalam bentuk belanja gratis gasan 5 warga kurang mampu dengan total bantuan senilai 5 juta rupiah. Kegiatan ini dimulai besokan Kamis 9 Oktober 2025 dengan melibatkan tim DPP FKPWK di lapangan yang langsung mencari penerima manfaat di beberapa wilayah di Banjarmasin.
Pada sesi pertama, 2 orang janda duafa terpilih menjadi penerima bantuan, yaitu Kastan 70 tahun, warga Jalan Espraman, Gang Kalimantan 1 RT 01 RW 01, Kelurahan Belitung Utara, Banjarmasin Barat, serta Siti Sapna, sekitar 70 tahunan, warga Jalan Gatot Subroto, Gang Bawang Merah RT 33 RW 02 nomor 38A, Kelurahan Kuripan, Banjarmasin Timur. Keduanya kemudian diantar langsung menggunakan mobil DPP FKPWK menuju Mitra Swalayan di Jalan Ahmad Yani, Pal 5,5 Banjarmasin Timur untuk berbelanja kebutuhan pokok. Dalam kegiatan yang penuh keakraban tersebut, para penerima diberikan kebebasan memilih barang sesuai kebutuhan rumah tangga mereka masing-masing. Di antara barang yang dibeli terdapat beras, minyak goreng, hintalu, gula, kopi, sarden, wan, berbagai kebutuhan pokok lainnya. Momen ini menjadi pengalaman berharga gesan bubuan penerima manfaat yang jarang memiliki kesempatan untuk berbelanja tanpa memikirkan keterbatasan ekonomi. Kastan sambil menahan haru usai menyelesaikan belanjaannya mengucapkan syukur wan terima kasih kepada DPP FKPWK karena kada menyangka dapat belanja nangkai ini. Kastan pun berdoa seberataan nang membantu selalu diberi rezeki wan kesehatan. Ungkapan serupa disampaikan Siti Sapna yang menyatakan sangat bersyukur wan hanya bisa mendoakan DPP FKPWK semakin maju wan terus menebar kebaikan. Ketua Umum DPP FKPWK Rahmat Fadilah menyatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program sosial bulanan berbagi gasan sesama yang konsisten dilakukan untuk menjangkau warga prasejahtera di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.